tujuan digitalisasi pendidikan lingkungan sekolah edukatif ada 3 tujuan. Yang 2 ini adalah tujuan umum dan yang ketiga nanti adalah tujuan khusus. Jadi tujuan digitalisasi pendidikan lingkungan sekolah edukatif yang pertama ini adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sebagai cermin perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Ini secara umum seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan tamatan SMK Negeri 8 Jember yang mempunyai sikap profesional sesuai dengan tuntutan pembangunan dan berwawasan lingkungan. Ini yang penting, berwawasan lingkungan. Ini tujuan yang kedua. Yang ketiga, ini yang saya maksud tujuan khusus tadi, dikaitkan dengan teknologinya, inovasi teknologinya, yaitu menyediakan informasi mengenai tanaman yang disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, berbasis teknologi QR Code, serta mengetahui pemanfaatannya di berbagai bidang yang saat ini belum banyak berkembang. Jadi ini penekanannya, inovasi berbasis teknologi QR Code, ini penekanannya sekali lagi. Saya kira itu ada 3 tujuan, yang 2 tadi secara umum, yang ketiga tadi secara khusus. Terima kasih. Ada 6 tahapan untuk realisasi QR Code. Yang pertama, pengumpulan data tanaman. Proses implementasi QR Code diawali dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan data mengenai keadaan secara langsung dari lapangan atau tepatnya yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data secara relevan. Beberapa tanaman diidentifikasi dengan menyesuaikan ragam tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Tahap berikutnya yang kedua, integrasi data website. Tanaman yang telah teridentifikasi diintegrasikan menjadi suatu alamat URL di website resmi SMK Negeri 8 Jember. Tahap berikutnya, tahap ketiga, yaitu konversi URL website menjadi QR Code. Untuk merubah link URL website menjadi QR Code dapat menggunakan aplikasi online web berbasis website yang memiliki fitur QR Code Generator. Tahap berikutnya, tahap keempat, yaitu laminasi QR Code ke media cetak akrilik. QR Code dapat dicetak di atas kertas biasa dan tidak memerlukan printer khusus. Namun, untuk mencegah agar tidak mudah rusak, kertas berisi QR Code ini harus dilapisi dengan suatu bahan padat dan transparan. Misalnya dari bahan akrilik yang cukup tebal, sehingga media tersebut ketika berada di lingkungan terbuka akan tahan cuaca terhadap panas bahkan kondisi hujan. Tahap yang kelima, setelah proses pencetakan laminasi QR Code selesai, maka tahapan selanjutnya yaitu mulai memasang masing-masing QR Code sesuai dengan jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang keenam, tahap keenam atau terakhir, ini penerapan QR Code LISEDU, lingkungan sekolah edukatif. Dengan diberikan QR Code untuk identifikasi tanaman di SMK Negeri 8 Jember, pengguna yang ingin mengetahui informasi mengenai suatu tanaman dapat memindai QR Code yang disertakan bersama tanaman itu dengan menggunakan smartphone, sehingga pengguna mendapat penjelasan lebih lengkap dengan hanya memindai QR Code yang berisi alamat URL yang mengarah ke website SMK Negeri 8 Jember. Itu 6 tahap yang telah saya sebutkan. Dengan adanya barcode yang ada di pohon, kita dapat mempermudah untuk mencari informasi suatu tanaman. Hal ini menunjukkan untuk pembelajaran yang kita butuhkan. Sekian, terima kasih.
dengan diberikannya QR code untuk identifikasi tanaman di SMK Negeri 8 Jember, pengguna yang ingin mengetahui informasi mengenai suatu tanaman dapat memindai QR code yang disertakan bersama tanaman itu dengan menggunakan smartphone. Di sisi lain, atmosfer belajar di sekolah menjadi lebih menyenangkan dengan adanya inovasi digitalisasi berupa penerapan QR code untuk mengetahui setiap jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Harapan saya, inovasi QR code ini bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan lebih luas lagi di setiap aspek pembelajaran dan menjadikan SMK Negeri 8 Jember lebih unggul dalam mengikuti perkembangan teknologi industri 4.0 atau 5.0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.